berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, angkat pujian hari, katakan berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah Tuhan Yesus. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu, ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkah kami Tuhan, setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Dengan sungguh lagi katakan, setiap langkah kita, setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri, mari katakan setiap langkahku, setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percaya kami sepenuhnya di dalam-Mu Tuhan, sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu Tuhan, Engkau yang atur setiap jalan-jalan kehidupan kami. Berjejakkan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percaya kami sepenuhnya di dalam-Mu, sepenuhnya di dalam-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan setiap langkahku, setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur Tuhan Yesus. Berjejakkan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya
tangan dan sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus tempat kami Mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan bagi-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa ucapan syukur kami Tuhan Yesus, membawa persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Yang terbaik kami berikan bagi-Mu Tuhan, yang termanis kami berikan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala cinta-Mu bagi kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biar kami datang, kami tidak sama dengan kami pulang Tuhan, tapi kami memperoleh damai dan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Kami mendapatkan semangat dan kekuatan yang baru daripada Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, kami siap memuji-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus ke dalam ibadah kami Tuhan. Kami persembahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Bertahtalah Engkau atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah hati kami Tuhan, supaya kami boleh memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-Mu dan menyembah-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tetap Allah di hidup kami Tuhan. Selamanya hanya Engkau Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak
sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamat. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Engkau tetap Allah di hidup kami Tuhan. Walau semuanya bumi bergoncang, Engkau tetap ada di sisi kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Mari dengan kesungguhan hati katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Katakan dulu sekarang sampai selama-lamanya, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup kami, Allah di hidupku, tiada yang lain ya Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari lebih sungguh lagi, katakan kami sembah Kau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup kami, Allah di tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah di hidup kami. Kau tetap Allah. Mari angkat tanganmu, katakan ku sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Kau Allah di hidup kami, Allah di hidupku,
Tuhan ku sembah. Tetap Allah di hidup kami Tuhan. Kau tetap dahsyat di hidup kami Tuhan. Yesus kau terbaik dalam hidup kami. Mari kita angkat penyembahan kita pada pagi hari ini bagi Tuhan. Mari bagikan kata pujian yang termanis bagi Tuhan. Mari ucapkan syukur bagi Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih bagi Tuhan. Engkau tetap Allah Tuhan di hidup kami. Engkau yang setia memberkati setiap kami. Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Kaulah segalanya Tuhan. Kau yang termanis dalam hidup kami. Sebab itu kami memuji-Mu Tuhan. Sebab itu kami menyembah-Mu ya Tuhan. Besar setia-Mu bagi kami umat-Mu. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Kalau benteng dan perisai di dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami tidak takut berjalan sendiri, sebab Engkau beserta kami ya Tuhan.
kami bersuka meninggikan Engkau Tuhan. Setiap kami Tuhan, urapi setiap kami pada pagi hari ini. Puaskan setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Jamah setiap kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan sebab Tuhan kesungguhan hati kita katakan syukur bagi Dia, Allah yang kuasa,
Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya, yang diperbuatnya. Di hadapan segala bangsa, sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan sebab Tuhan baik. Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih-Mu Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lebih sungguh lagi katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih-Mu Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Mari berikan tepuk tangan yang lebih lagi bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan.
Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak Tuhan. Sehelai rambut kami jatuh, Engkau tahu Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh damai bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu Tuhan. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Sebab itu kami ingin bersorak memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Tuhan baik di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, bersama dengan umat-Mu pagi hari ini kami ingin memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Terimalah Tuhan segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah manis Kau dengar setiap pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita. Shalom. Shalom. Semuanya kita diberkati Tuhan pada pagi hari ini, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Sebelum kita lebih lagi memuji Tuhan, adakah jiwa yang baru pertama kali hadir di GBI Jati Permai, boleh lambaikan tanganmu. Kami rindu mengenal saudara. Ada 1, ada 2, ada 3. Haleluya, selamat datang. Ada 4. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami mengundang Bapak Ibu juga untuk mengikuti ibadah kita pada minggu-minggu selanjutnya. Amin. Bersama-sama kita memuji Tuhan dari tempat ini. Amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sebab Engkau Raja Tuhan di dalam hidup kami. Mari tepuk tangan di atas kepala. Bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini. Mari katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi, karena Dia Raja, Dia yang bertahta, Dia yang bertahta. Tuhanlah kekuatanku, masuk dan keselamatanku, penolongku yang beri hidupku. Kau yang percaya, sujud menyembah, sujud menyembah. Katakan agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Kasih anugerahmu tetap masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Engkaulah yang bertata, Engkaulah Raja di dalam hidup kami Tuhan. Mari katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada. Mari bawa pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang bertata. Katakan Tuhan, Tuhanlah kekuatanku, masyur dan keselamatan, Dia penolongku yang katakan Kau yang berjaya. Semuanya bersujud menyembah, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasihan Kau termuda mulia, masuk
berjabat tangan, katakan samping kanan kirimu, aku diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa kembali bagi Tuhan. Kami diberkati dan kami dilimpahi oleh Engkau Tuhan, sebab kasih setiamu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kasih setiamu nyata bagiku, katakan hikmat kebajikan tersedia bagiku, katakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya, dan anugerahnya. Katakan sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahkan, karena Allah sanggup untuk menyediakan bagi setiap kami. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Hadap samping-sampingan Bapak Ibu, samping-sampingan hadap-hadapan, samping-sampingan hadap-hadapan. Katakan aku diberkati kepada sesama ya. Haleluya. Aku diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahkan karena Allah sanggup, karena Allah sanggup. Amin. Sekali lagi, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahkan karena Allah sanggup, yes, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Katakan atas sempurna, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Lebih meriah lagi tepuk tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Yang diberkati pasti selalu sukacita di dalam Tuhan. Amin. Berkat Tuhan bukan berkat materi saja, kesehatan, umur yang panjang dan sukacita adalah berkat Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Katakan amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.
Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Yang pertama, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Katakan, jiwaku sungguh merindukanmu. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikan. Katakan, Yesus, Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwa. Katakan, hari berganti, tahun pun berlalu. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku melayanimu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali katakan, Yesus, Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwa. Katakan, Yesus, Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwa. Katakan, sama-sama kita bangkitkan diri. Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Yesus Kau
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu Tuhan, sedang melawat umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya rencana yang dahsyat sudah Engkau persiapkan bagi sidang jemaat-Mu yang hadir hari ini. Kami percaya Tuhan sesuatu hal yang luar biasa, rahasia Tuhan yang luar biasa akan Tuhan singkapkan hari ini lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ora raba sakara raba sakara. Biarlah hadirat-Mu tetap ada di tempat ini ya Tuhan. Ambil alih ibadah ini ya Tuhan, supaya setiap kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu ya Tuhan, itu berasal dari Engkau ya Tuhan. Supaya hamba-Mu tidak mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan. Supaya jemaat-Mu boleh diberkati hari ini, dikuatkan, diteguhkan imannya. Begitu banyak persoalan tantangan yang dihadapi hari lepas hari, supaya mereka boleh memahami arti dalam panggilan mengikut Tuhan. Supaya mereka terhindar dari kekecewaan, supaya mereka terhindar dari khawatir dalam hidup ini, supaya mereka boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sampai hari ini Tuhan boleh membawa kami memuji menyembah Engkau di tempat ini, itu adalah satu kesempatan yang berharga bagi kami, supaya kami boleh memberikan yang terbaik semasa kami hidup dalam hidup ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi setiap kami Tuhan, berkati kami Bapak. Kami percaya pujian, penyembahan yang singkat ini, kami percaya Tuhan, Engkau di surga telah disenangkan oleh pujian kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi setiap kami, telinga kami Tuhan. Ketika kami mendengar firman-Mu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Iya, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salam. Iya. Ada sukacita, amin. Iya. Hari ini ya kita sungguh merasakan ada sukacita yang luar biasa. Saya merasakan hadirat Tuhan luar biasa hari ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu yang ketiga di bulan ini. Saya menghimbau, mengajak kepada kita semua supaya kita tetap setia di dalam Tuhan. Ada amin? Iya. Keadaan firman Tuhan mengatakan bahwa dunia ini tidak akan lebih baik lagi. Itu harus kita pahami. Bahwa setiap firman yang tertulis dalam firman Tuhan itu harus digenapi. Tapi percayalah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Allah yang menyertai kita. Firman Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Jadi artinya ada perlindungan Tuhan yang spesial bagi anak-anak Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut, amin. Iya. Jadi kita nggak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Iya. Dunia firman tetap digenapi. Iya. Bahkan kitab Matius berkata nanti akan bangsa dan bangsa itu akan berperang. Iya, akan terjadi kelaparan, akan terjadi gempa bumi, itu digenapi. Tapi kita jangan takut. Ada pesan Tuhan yang luar biasa bahwa Tuhan itu tetap menyertai anak-anaknya yang taat dan setia. Amin. Iya, beri dulu kemuliaan bagi Allah kita. Iya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan isi hati Tuhan hari ini kepada kita semua. Coba dibuka, ditampilkan juga di monitor kita. Yohanes 11 ayat 39 sampai 44. Yohanes 11 ayat 39 sampai 44. Iya. Iya, sama-sama kita baca ya. Yohanes 11 ayat 39 sampai 44. Ya, kita mulai 2, 2, 3. Kata Yesus, angkatlah batu itu.
Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ya, sama-sama katakan amin. Nah, hari ini saya buat tema, khotbah saya hari ini adalah hidup ini adalah kesempatan. Ya, katakan kiri kanan. Halo, corek kiri kanannya. Hidup ini adalah, iya. Jadi kita harus pergunakan hidup ini. Ada amin? Lazarus pada saat itu sudah mati apa belum? 4 hari dia sudah mati. Apakah badannya masih harum? Tidak. Alkitab mencatat sudah, iya, tapi rencana Tuhan itu beda dengan rencana manusia, beda sekali. Manusia merencanakan yang jahat, tapi Tuhan merancangkan. Jadi ada kesempatan yang diberikan oleh Lazarus. Semua saudaranya sudah menangis, sudahlah. Kita tidak akan bertemu lagi dengan Lazarus. Saudara kita yang kita kasih itu, sudahlah. Tuhan Yesus enggak datang, mana ini Tuhan? Kau katakan kalau orang kau kasih, kau tolong tepat waktunya. Mana Tuhan? Sempat pada saat itu Marta dan Maria kecewa. Karena banyak persoalan yang dihadapi. Memang di sini tidak tertulis bagaimana mereka berusaha membawa Lazarus pada saat itu yang sudah sakit keras. Mungkin kalau diterjemahkan lebih dalam lagi, dalam Alkitab ini mungkin Marta dan Maria sudah membawa Lazarus ini kepada dokter yang satu, dokter satu. Mereka sudah keliling, bahkan saya rasa bukan saja di dalam negara, dia sudah membawa ke luar negeri. Tapi mereka mengalami apa? Semua yang mereka kerjakan tidak terjadi kesembuhan pada Lazarus. Bahkan apa yang terjadi? Lazarus mengalami kematian. Saudara yang kasih Tuhan, dikasih kesempatan oleh Tuhan kepada Lazarus, dia harus hidup kembali. Saudara yang kasih Tuhan, saya diingatkan satu pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Kita angkat dulu pujian, ya. Iya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Ya, sama-sama kita ulang pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak
Amin. Ya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita menyanyikan pujian ini, ketika kita datang menyembah Tuhan, tanpa sadari air mata bisa menetes. Kenapa? Ternyata hidup ini kesempatan. Jadi kita itu ada sampai hari itu semua karena kemurahan Tuhan. Cobalah renungkan baik-baik. Jadi kalau sampai terkadang Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari lepas hari, ataupun minggu lepas minggu, bahkan bulan lepas bulan, kita selalu bersungut-sungut, ya kan? Sebetulnya nggak ada alasan kita. Kenapa? Walaupun terkadang kita tidak datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan tetap berikan napas kehidupan. Seandainya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada undang-undang dari surga berkata, siapa yang tidak datang kepadaku, maka akan ku stop napas ini. Kurasa Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita semua, iya kan? Iya. Tahukah Bapak Ibu, yang menciptakan lagu ini sudah meninggal. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Sekitar beberapa bulan yang lalu. Iya. Bapak ini gembala menciptakan lagu ini. Iya. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita diberi kesempatan hari-hari ini, mari kita harus pergunakan hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini kemurahan Tuhan. Kalau apa yang Tuhan berikan dalam hidup ini, sebenarnya itu semua karena kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Tidak ada kemampuan dan kekuatan kita untuk bisa menghasilkan berkat-berkat yang kita nikmati dalam hidup. Tidak ada Bapak Ibu. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat selamanya Kau hebat bagiku. Siapa yang hebat? Tuhan. Tidak ada pun kalimat pujian ini mengatakan aku yang hebat. Tidak ada. Selalu kembali kepada Tuhan. Jadi Pak, kita ini harus bagaimana? Ya banyak-banyak mengucap syukur sama Tuhan. Kalau datang kepada Tuhan, jangan selalu minta-minta saja. Senangkan dia. Ya, seperti orang tua, ya. Kalau anak-anaknya datang, kalau hanya minta saja, orang tuanya itu pun sebel, bahasa Indonesianya? Iya. Apa? Kesal. Kalau datang anaknya dari jauh, Olan pasti mau minta ini. Kesal orang tuanya. Iya kan? Tapi kalau kita datang, menyenangkan hati orang tua, iya kan? Enggak banyak-banyak. Kita bawakan martabak yang harga 10 ribu, ya kan? Wah, mungkin orang tuanya nggak suka, tapi karena dia bawa dengan hati yang tulus anaknya, dimakannya itu. Oh, terima kasih anakku ya. Nilainya apa? Perhatian itu, peduli itu yang membuat orang tua senang, bukan karena makanannya.
perhatian dia. Padahal dia sebenarnya nggak suka. Sudah banyak kolesterolnya mungkin, asam uratnya. Tapi karena dia datang anaknya dari jauh. Oh, anakku datang, dimakannya itu. Padahal maksud kita meminta uang. Tapi karena udah senang dia lalu bilang, apa perlu Muna? Apa? Iya kan? Nangis dia di peluknya. Saudara yang kasih Tuhan. Pada saat itu Maria dan Marta mengalami persoalan. Lazarus sakit keras. Kalau kita lihat saudara yang kasih Tuhan, coba kita lihat ayat 4. Ayat 4 di atasnya. Makanya Bapak Ibu yang mengalami persoalan, dengarkan firman Tuhan ini. Ya. Supaya kita boleh mengenal Tuhan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Yohanes 11 ayat 4 apa katanya? Saya akan bacakan dari ayat 1 dulu ya. Ya, ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Keluarga ini mengasihi Tuhan. Tapi ternyata juga keluarga ini mengalami persoalan. Jadi artinya saudara yang kasih Tuhan, kita juga dalam mengasihi Tuhan terkadang banyak tantangan yang kita alami. Orang itu datang melaporkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kakakku sakit Lazarus. Mereka khawatir, mereka takut. Lalu di ayat 4 apa kata Yesus? Ketika mereka sudah melaporkan kepada Tuhan Yesus, ayat 4 apa katanya? Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, apa katanya? Penyakit itu tidak akan membawa, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, apa katanya? Anak Allah akan, Saudara yang kasih Tuhan, ini Tuhan mengatakan bahwa setiap sakit penyakit kita, itu tidak akan pernah membawa kematian. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkuasa atas kematian. Dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah menanggung setiap dosa-dosa kita. Itulah berharganya kita di mata Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nilai kita itu berapa miliar? 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar? Tidak. Nilai kita itu Yesus sudah mati di kayu salib. Lunas dibayar. Seharusnya kita sudah mati. Seharusnya kan kita yang harus tergantung di kayu salib itu karena kejahatan kita. Tapi Yesus rela mati di kayu salib. Dia turun dari sorga. Dia menggantikan posisi kita di kayu salib. Supaya setiap kita yang percaya itu tidak binasa. Itulah nilai kita. Jadi kalau hari lepas hari kita masih bersungut-sungut, kita nggak pernah bersyukur, kita nggak mau berdoa, kita nggak mau menyembah Tuhan, balasan apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Ketika itu saudara yang kasih Tuhan, keluarga ini mengalami masalah karena Lazarus sakit keras. Mereka khawatir, bagaimana ini? Di ayat 3 sebenarnya ini adalah gambaran daripada keluarga ini berdoa kepada Tuhan. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada, bagaimana kita mengirim kabar kepada Yesus melalui doa. Tuhan, rumah tanggaku Tuhan, sudah di ujung tanduk Tuhan. Tuhan, suamiku Tuhan, nggak bertobat-tobat sampai hari ini. Tuhan, usahaku Tuhan. Tuhan, bagaimana Tuhan situasi corona ini Tuhan? Untuk makan aja susah Tuhan. Tuhan, sakit penyakitku Tuhan. Dia lapor kepada Tuhan.
Tapi apa katanya? Di ayat 4 ini meneguhkan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita mengalami saat ini, dengar kata Yesus. Ketika Yesus mendengar itu, apa katanya? Penyakit itu tidak akan membawa persoalan, tidak pernah menyusahkan kita. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa penyakit yang diderita oleh Lazarus adalah supaya kita memuliakan Tuhan. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, bentuk persoalan apapun jangan kau pernah merungut-rungut. Itu tidak pernah memuliakan Tuhan namanya. Tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan. Itu memuliakan Tuhan. Ada amin? Ya. Jangan bilang hatok mau mate. Nah, jangan. Iya kan? Jangan kita perkatakan. Iya. Bagaimana cara memuliakan Tuhan lewat persoalan? Terima kasih Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, apa katanya? Tidak ada penyakit itu membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Bagaimana untuk menyatakan kemuliaan Allah? Dia menyertai kita, hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kehadiran Tuhan di dalam kita menjalani persoalan ini. Tuhan hadir. Dia menyertai. Jadi kita itu nggak berjalan sendiri sebenarnya. Sebenarnya Tuhan ada. Dan Tuhan yang akan menyelesaikan persoalan itu. Dan Tuhan yang akan menyembuhkan sakit penyakit Lazarus. Itulah kemuliaan Tuhan. Supaya setiap persoalan yang kita hadapi tetap senantiasa kita memuliakan Tuhan. Tuhan menyertai. Kita ini tidak berjalan sendiri. Orang percaya ketika kita mengalami persoalan, bahkan jalan buntu, Tuhan ada di situ. Hadirat Tuhan itu berbicara kehadiran Tuhan. Ketika kita berjalan mengalami persoalan itu, Tuhan ada. Makanya saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini menguatkan kita dan meneguhkan kita. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tidak akan pernah. Persoalan bagi orang percaya tidak bertujuan menghancurkan anak-anaknya, tidak. Persoalan yang dihadapi, yang dialami oleh anak-anak Tuhan, itu adalah satu alat supaya kita mengalami apa? Mujizat Tuhan. Tidak ada persoalan itu yang menghancurkan anak-anak Tuhan, tidak. Semua sifatnya adalah untuk menguji kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Coba kita buka di kitab Ibrani. Ya, saya diingatkan dengan ayat ini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ibrani 12 ayat 8. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ya, Ibrani 12 ayat 8. Ya. Jadi lewat persoalan ini Bapak Ibu, lewat ujian yang kita hadapi supaya kita menjadi anak-anak yang kuat, ya. Ibrani 12 ayat 8 coba. Ya. Ibrani 12 ayat 8. Ya, sama-sama kita baca. 2, 2, 3. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak
Iya. Jadi kalau kita mendapat persoalan itu karena memang kita ini bukan anak-anak gampang, ya. Kita ini anak-anak yang spesial di mata Tuhan. Kita ini anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Maka lihat ayat 11, kita lanjut ayat 11-nya. Jadi kalau kita mengalami ganjaran persoalan itu memang kita supaya menjadi anak-anak apa ya? Anak yang gampang, tahu kan? Supaya kita enggak apa? Disepelekan orang, iya. Tahu anak-anak gampang. Anak-anak gampang itu kena apa? Enggak mau ada persoalan, iya kan? Cengeng, itu anak-anak gampang. Kita ini bukan anak-anak gampang, tapi anak-anak yang dibentuk oleh Tuhan lewat persoalan. Supaya kita mengalami kekuatan. Ayat 11, ayo sama-sama kita baca. 2, 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi kita ini dilatih lewat persoalan, lewat corona ini dilatih. Iya. Dilatih kita. Yang tadinya belum terpikir mau buka usaha, sekarang rata-rata udah usaha semua online, iya kan? Dilatih kita. Jadi kita semua berpikir keras bagaimana untuk menghasilkan uang. Dilatih. Memang ganjaran itu tidak enak. Tapi lewat ganjaran itu otot-otot rohani kita itu dibentuk oleh Tuhan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Ya terkadang Bapak Ibu, ketika persoalan itu ada kita bisa nangis. Tuhan, gimana ini Tuhan? Tetapi tujuan Tuhan adalah apa katanya? Tetapi kemudian menghasilkan buah kebenaran. Lewat persoalan itu kita menghasilkan kebenaran-kebenaran. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Jadi kebenaran itu yang melatih kita. Makanya cari Tuhan, datang kepada Tuhan. Supaya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita boleh kuat menghadapi persoalan ini. Yang kedua Bapak Ibu dikasihi Tuhan, lihat ayat kedua, ayat 14 sampai 15. Yohanes 11 ayat 14 sampai 15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati pada saat itu. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Terkadang Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Pada saat itu Marta dan Maria mengharapkan supaya Yesus datang, supaya Lazarus tidak mati. Tapi apa katanya? Terbalik. Tuhan berkata seperti ini di ayat 15. Tetapi syukurlah aku gak datang. Aneh ya. Kalau kita mungkin, saudara yang kasih Tuhan, kalau ada orang seperti itu, kita mengharapkan pertolongan. Tolonglah, ini terakhir kalinya. Kalau enggak, selesailah aku. Tolonglah. Kita berharap betul, tolonglah. Lalu dia enggak datang, kita kecewa enggak? Kita mungkin benci kepada dia. Tapi lihat, yang dilakukan Yesus tepat seperti itu. Dia tidak datang. Kenapa? Rupanya ketidakdatangan Yesus supaya kita anak Tuhan belajar percaya. Terkadang Bapak Ibu kita doa Tuhan. Tapi Tuhan tidak jawab. Kenapa? Supaya yang pertama tadi kita tuh tidak menjadi anak-anak gampang. Seperti orang tua Bapak Ibu. Kalau ada anaknya merengek-rengek dikasih, anak-anak ini pasti tidak akan terdidik ini.
Asal minta kasih, minta kasih. Pasti anak ini tidak akan terdidik dengan baik. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau anak saya minta itu tidak langsung saya kasih, berdoa dulu. Supaya dia belajar bergantung sama Tuhan. Itu anak saya Aurel tuh begitu. Mau minta berdoa dulu, padahal uang ada ini, adanya. Maksudnya apa? Bahwa semua yang Tuhan berikan lewat orang tuanya itu juga dari Tuhan. Berdoa, sikit-sikit berdoa itu anak saya. Berdoa, ya. Makanya saya selalu ingatkan, makan berdoa. Ya memang karena doalah kita bisa kuat. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau sampai hari ini mungkin doamu belum dijawab, Tuhan bersyukur. Ayat 15 berkata, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Aneh ya, tapi itu rencana Tuhan. Ketidakhadiran Tuhan bukan dia tidak melihat. Dia tahu persoalan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Tapi yang Tuhan mau, sebab, apa katanya? Demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu, apa katanya? Dapat belajar percaya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Iya. Bapak Ibu, mari pahami firman Tuhan. Kalau sampai hari ini ada doa-doamu yang belum dikabulkan Tuhan, bukan karena Tuhan benci kepada kita, tidak. Marta dan Maria, Alkitab mencatat adalah orang yang dikasih Tuhan. Iya, jadi orang dikasih Tuhan itu harus siap dibentuk. Kuasa Tuhan itu bukan berbicara waktu, bukan berbicara lama atau tempat. Terjadi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari belajar percaya. Kalau sampai hari ini ada doamu yang belum dijawab Tuhan, supaya engkau belajar percaya. Ternyata belajar percaya itu adalah doa belum dikabulkan oleh Tuhan. Belum dijawab. Bukan tidak diberi. Tahan dulu, supaya belajar percaya. Bukan karena dosamu, tidak. Bukan karena kejahatanmu, tidak. Lazarus adalah orang dikasih Tuhan. Yang maunya, Pak, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Pak, langsunglah dijawab. Tidak, itu kan pikiran kita. Tapi percayalah, walaupun Tuhan belum menjawab pikiran Marta dan Maria, Tuhan melihat. Dan Tuhan akan memberikan kejutan yang luar biasa. Supaya kita belajar percaya. Belajar percaya. Saudara yang kasih Tuhan, mari lewat firman Tuhan hari ini supaya kita belajar percaya, dekat dengan Tuhan. Melayani Tuhan sungguh-sungguh, berikan yang terbaik. Dan saya ingin percaya, kalau Lazarus pada saat itu sudah 4 hari dia berbau busuk, dia sudah mati. Maka kehadiran Tuhan adalah yang melampaui segala akal dan pikiran kita, dia datang. Pada saat itu ketika dia datang, semua keluarganya Marta dan Maria nangis. Tuhan, seandainya kau datang, tidak begini saudaraku ini. Semua menangis. Lalu dia masgullah hatinya karena dilihatnya Maria menangis. Lalu di mana dia Maria? Dia sudah di kuburan. Lalu dia datang. Mujizat terjadi. Perlu terkadang air mata ini menetes. Tuhan mau melihat, iya, kesungguhan hatimu, iya. Tuhan tidak benci sama kita, enggak. Dia hanya mau melihat dia ini sungguh-sungguh atau tidak. Coba buka di Ulangan
Ulangan 8, coba. Ayat penutup Bapak Ibu. Tuhan itu mau melihat hatimu, bukan benci kepada anak-anaknya. Ulangan 8, iya. Iya, ayat 3, coba ayat ini ayat penutup, kita mengakhiri akan ibadah ini. Iya. Ulangan 8 ayat 3. Iya, ini ketika itu ini berbicara bangsa Israel dibawa oleh Tuhan melewati padang gurun. Iya, sama-sama kita baca 2, 2, 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang apa katanya, Tuhan mau melihat hatimu. Perlu juga kita terkadang sampai neteskan air mata, iya, nangis, banyak berlutut, iya kan? Menghadapi persoalan kita nangis, Tuhan, kapan Tuhan? Tuhan mau melihat hatimu sebenarnya. Ujilah, ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pujian ini adalah ungkapan hati Daud. Siapa Daud? Daud itu secara ekonomi, secara jabatan, dia tidak ada kurangnya. Tapi dia tuliskan pujian ini, ujilah aku Tuhan. Jangan-jangan Tuhan aku mengasihi Kau karena jabatanku, karena hartaku banyak Tuhan. Ungkapan Daud ini bukan berarti dia sombong, enggak. Bukan dia menantang Tuhan, kira-kira uji aku Tuhan, bukan begitu. Hati Daud ini begini, kira-kira Tuhan cobalah ujilah aku Tuhan. Kira-kira kalau aku miskin, setia enggak aku Tuhan, tetap dalam Tuhan. Ketika kalau semua habis Tuhan, kira-kira aku ini tetap memuji-Mu enggak Tuhan. Ini hati Daud. Ketika kira-kira aku Tuhan sudah tidak ada apa-apanya, kira-kira Tuhan aku ini enggak. Tetap enggak Tuhan datang berdoa. Ini hatinya Daud. Maka tertulislah lagu ini, uji aku Tuhan. Bukan makna yang kesombongan, tapi dia